Nah, kita berada sekarang di Pango-Pango. Ini adalah bagian daripada pariwisata terintegrasi kepada kearifan lokal. Kenapa? Dari sisi konservasi alam, saya lihat di sini tidak banyak merubah tatanan lingkungan hidup ya. Artinya kita melihat pohon-pohonnya masih terus terjaga. Kemudian pembangunan gazebo, bahkan spot-spot yang ada di pariwisata ini mengikuti konteks tekstur atau boleh dikata mengikuti iklim atau mengikuti pola perbukitan yang ada di tempat ini. Jadi ini adalah salah satu makna di mana kearifan lokal itu sangat berperan penting di dalam konservasi alam. Nah, jadi memang kita harus berpikir bagaimana agar pariwisata ini bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, tidak merusak alam tetapi terus mempertahankan alam. Nah, yang kedua adalah fungsi daripada kearifan lokal juga itu sendiri adalah pengembangan pengetahuan sumber daya manusia. Jadi kita dituntut bagaimana caranya untuk mengeksplor dengan ilmu, dengan talenta, bahkan dengan konsep yang natural dan sesuai dengan kearifan lokal, menjadi sebuah konsep pariwisata yang diminati oleh banyak orang. Karena kita kenal bahwa Toraja itu adalah merupakan sebuah daya tarik untuk dikunjungi karena keunikan budaya, karakteristik alam, kemudian juga kesejukan, keramahan dan lain sebagainya. Sehingga dipandang perlu untuk mengintegrasikan pemikiran kearifan lokal ke dalam sebuah pengembangan pariwisata seperti itu. Banyak tempat-tempat lain yang sangat baik untuk dikembangkan. Jadi salah satu contoh di Pango-Pango, mungkin di tempat ini salah satu representatif ya pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal. Cuma sayang di sini kekurangannya adalah belum tertata dengan baik. Walaupun sudah tertata tapi belum dimanajemen dengan baik. Nah, ketika kita melihat aksesibilitas dari arah Makale atau Kabupaten Tanah Toraja, itu sudah lumayan bagus jalannya. Kemudian amenitasnya di sini juga ya toiletnya, kemudian juga penginapannya, warung makannya. Cuma di sini penginapan yang ada sekarang ini sudah terbengkalai. Jadi ditinjau dari amenitas ini masih kurang. Nah, terus atraksinya di sini adalah view yang indah. Nah, kita bisa melihat kanan kiri begitu indah. Kemudian kota Makale juga kelihatan. Itu adalah atraksi yang merupakan sebuah daya tarik di tempat ini.
pagi di salah satu pariwisata yang merupakan destinasi kedua setelah Burake, yaitu di Pango-Pango, tepatnya di Tanah Toraja. Nah, di pagi hari ini kita melihat awan sudah mulai perlahan menghilang ya, karena salah satu daya tarik destinasi di Toraja itu adalah perbukitan, hutan pinus, kemudian awan ya. Jadi ini adalah termasuk pariwisata pilihan sebenarnya di selain budaya, adat istiadat, kearifan lokal dan lain sebagainya. Nah, berbicara tentang pariwisata, sebenarnya ada 3 ketentuan yang harus diperhatikan di dalam menjadikan sebuah objek wisata menjadi lebih dikenal, yaitu ada 3A sebenarnya. Yang pertama, aksesibilitas, jalurnya bagaimana, kemudian amenitasnya, pendukung di dalam seperti penginapan, resto, kemudian juga toilet yang bersih, dan yang terakhir itu atraksinya. Jadi atraksi, kita bisa melihat salah satu atraksi alam yang masih sejuk dan natural seperti ini. Itu adalah sebuah satu kesatuan di dalam menciptakan sebuah peluang pariwisata usaha yang ada di setiap daerah, khususnya di Toraja. Nah, tinggal bagaimana sistem manajemen penanganan secara serius dalam hal terus berinovasi di dalam menjadikan tempat-tempat pariwisata terus ramai dikunjungi oleh pengunjung seperti itu. Nah, pasca pandemi saat ini kita berharap adanya recovery agar kiranya pengunjung yang datang itu merasa nyaman, karena kita melihat salah satu kendala yang terbesar adalah masalah kebersihan atau sampah ya. Nah, saya perhatikan tadi ada beberapa masyarakat atau pengunjung yang belum sadar tentang arti sebuah kebersihan. Mereka makan pop mie, buang sembarang, padahal kita di sini saya lihat ada beberapa tempat sampah yang disiapkan. Nah, itu salah satu kendala yang paling urgensi sebenarnya. Tidak ada kesadaran juga dari pengunjung, dan apalagi dikelola secara asal-asalan. Nah, yakin dan percaya bahwa pariwisata tersebut tidak akan pernah dikunjungi kedua kalinya, kecuali ada perbaikan manajemen, kemudian aturan yang ketat, sehingga destinasi di sebuah objek wisata itu terus menjadikan alat di mana orang bisa hadir. Perlu juga sebenarnya mengajak atau mengedukasi masyarakat agar terlibat secara nyata di dalam pengembangan pariwisata di setiap daerah, khususnya di Toraja. Salah satunya adalah tentang kesadaran wisata ya. Kesadaran wisata di dalam masyarakat, kita harus membangun karakter, kemudian mindset para masyarakat, karena jujur bahwa stigma selama ini di dalam pikiran masyarakat, pariwisata itu hanya bisa dikelola oleh pemerintah dan pengusaha. Namun sebenarnya tidak seperti itu. Apabila masyarakat sudah sadar penuh akan sebuah industri pariwisata, saya percaya Toraja ini akan cepat bangun dan bergerak dalam hal destinasi, karena di sana terlibat seluruh komponen masyarakat, stakeholder dan pemerintah untuk bahu-membahu bersinergi menciptakan sebuah pariwisata pilihan atau pariwisata alam yang menjanjikan sebuah kunjungan yang lebih baik, tentu berdasarkan kearifan lokal ya, karena Toraja adalah salah satu daerah destinasi pariwisata yang masih terus dikunjungi oleh masyarakat karena keunikan, keelokan, bahkan keramahan masyarakat, kemudian juga geografis, alam, sejuk dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang penting yang harus kita perhatikan, sehingga bagaimana kita merecovery daerah kita dalam hal peningkatan pariwisata.